Halo, ketemu lagi sama Wiwi di 30 hari optimasi WA marketing. Nah, kita memasuki materi ketiga di YouTube ya, tapi untuk di kelas aku itu sudah materi keempat. Nah, kita hari ini mau ngomongin di materi 3 ini kita mau ngomongin khusus status. Gimana cara nyetatus yang bagus, yang bisa closing, yang bisa menarik banyak pembeli dan kita kebanjiran orderan. Oke, langsung kita bahas satu-satu. Status itu sebenarnya sih ada 3 ya, bisa copywriting, bisa storytelling, bisa cover selling, dan itu teman-teman harus menguasai tiga-tiganya. Karena apa? Kalau kamu sudah menguasai tiga-tiganya, itu enak banget untuk kamu itu closing gila-gilaan gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu tentang copywriting. Apa sih copywriting itu? Copywriting itu adalah sebuah teknik tulisan yang dia itu membuat audiens atau pembaca itu merespon tulisanmu, dan dia itu akhirnya yang kita harapkan adalah closing. Nah, teman-teman mungkin di sini ada yang bingung sih ya, gimana sih Kak caranya copywriting yang bagus? Yang jelas ada teknik-tekniknya untuk membuat konten ya, kontennya yang jelas, yang mengandung tips-tips, manfaat, terus kemudian ada testimoni juga, dan dia itu harus pakai bahasa-bahasa yang emosional, yang membuat oke, harus segera beli ini produk gitu ya. Jadi untuk membuat konten seperti itu kita memang perlu latihan. Jadi nanti kita bahas secara detail dan dikupas semuanya nanti di kelas WA group ya. Terus kemudian jangan lupa untuk membuat copywriting kita harus membutuhkan judul yang benar-benar benar-benar orang itu lihat judul aja udah mau membaca gitu loh, udah penasaran dengan judulnya. Jadi judul di sini tuh harus benar-benar dia itu judulnya harus ngena banget. Jadi kenapa kok mereka yang menulis di sebuah headline itu penting, dan sebuah headline itu juga akan mempengaruhi pembaca. Nah, di sini teman-teman harus belajar tentang konten. Berikutnya yaitu tips membuat konten ya, aku jelasin sekalian supaya teman-teman itu ada dasar-dasarnya untuk nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, tentukan tujuan kamu untuk membuat konten dulu. Jadi kalau mau membuat konten itu kita harus tahu tujuannya ya. Terus kemudian sebentar. Kamu harus ingat beberapa goals yang harus kamu penuhi sebagai penulis konten di bisnis online. Karena itu penting banget. Yang pertama adalah harus meningkatkan kunjungan traffic ya. Harus meningkatkan kunjungan traffic, mengikat pelanggan Anda, membentuk komunitas, menginformasikan sesuatu, mengedukasi produk. Jangan lupa mengedukasi itu bisa kasih tips, manfaat, terus testimoni jangan lupa ya. Jadi terus membuat hubungan yang baik atau interaksi yang baik dengan pembaca. Jadi di sini tuh kita harus bisa memposisikan diri sebagai pembaca. Jadi apa sih yang mereka butuhkan gitu, kita harus tahu ya. Jadi itu gunanya copywriting. Terus kemudian yang terakhir, tujuannya tetap mengarahkan untuk pembaca itu untuk membeli produk kita ya. Jadi kalau satu hal-hal itu dipenuhi, itu akan memudahkan kita untuk copywriting. Nah, teman-teman, masalahnya di sini adalah teman-teman itu teman-teman itu susah sekali untuk memulai menulis. Nah, ini pertanyaan yang kadang masalah yang kadang timbul ke kita, apalagi orang-orang baru di dunia ini gitu loh. Jadi menulis intinya adalah berlatih. Semakin kamu sering berlatih, semakin kamu banyak jam terbang, nanti juga hasilnya bagus sendiri ya. Pede nggak boleh kamu merasa minder atau gimana, mikir kalau aku misalkan menulis seperti ini gimana. Jangan seperti itu. Yang penting kita tulisannya positif, nggak negatif ya kan. Terus dia juga bermanfaat untuk orang lain, ya udah share aja, share. Jadi kita di situ kita baru nggak usah mikir. Yang penting kita mikirin konten kita sebagus mungkin, sebaik-baiknya, baru kita share, dan jangan pernah memikirkan orang lain suka apa enggak sih gitu. Nanti dilihat dari respon
mereka terhadap tulisanmu itu feedbacknya gimana, itu baru kelihatan. Nah, ketika feedbacknya kurang bagus, nggak usah sedih, kita belajar lagi gitu ya. Oke, nah terus kemudian kita ke storytelling. Nah, storytelling itu biasanya itu lebih ke menceritakan, bisa juga menceritakan orang lain, menceritakan diri sendiri, menceritakan apa yang kita lihat di lingkungan sekitar, seperti itu ya. Itu juga bisa dijadikan bahan konten dengan menyelipkan atau ngasih iklan di sana gitu loh, iklan-iklan terselubung, tau gak sih? Nanti kita bahas ini ya secara lengkap, secara detail. Nah, teman-teman, ini aku udah ngerangkum ya, udah ngerangkum yang pasti akan aku jelasin satu-satu. Nah, udah tahu caranya kan bikin status? Nah, belum belum Kak, belum sampai situ ya kan. Hari ini kita mau belajar dulu. Yang pasti, oke sebentar aku buka catatannya. Kembali ke jam terbang ya. Oke, benar banget kalau jam terbang itu sangat berpengaruh dalam membuat sebuah konten atau status. Karena kita hari ini sebenarnya ngomongin status WhatsApp ya. Untuk materi-materi yang di awal-awal tadi, untuk materi pemanasan aja, pemanasan dasar-dasarnya, terus nanti kita bahas di kelas grup kita. Nah, yang mempengaruhi dalam buat status itu semakin banyak dan semakin banyak kita menulis dan semakin banyak kita berlatih menulis setiap hari, maka kita semakin jago. Jadi harus semangat terus untuk belajar nulis. Ingat pesan Wiwit, kalau kamu lagi punya ide, pengen sesuatu yang mau kamu tulis, itu jangan ditunda-tunda, jangan pernah ditunda-tunda ya. Ketika kamu aktivitas, mungkin lagi ngepel atau lagi nyapu, atau mungkin kamu lagi aktivitas lainnya, ketika ide muncul itu ya udah kamu nulis, kamu tinggalkan aktivitas kamu Kak. Nanti ketika kamu menunda, itu ketika kamu selesai aktivitas sudah selesai ide kamu ya kan. Karena ide segar itu munculnya itu sewaktu-waktu. Nah, misal gini Kak, aku nggak setiap hari moody untuk menulis loh ya. Setiap hari itu nggak setiap hari semangat untuk nulis. Kadang-kadang aku tuh kalau lagi nggak mood itu males gitu buat nulis, mungkin seperti itu karena kita belum ada passion menulis, atau bukan passion sih, belum sadar bahwa menulis adalah kebutuhan gitu loh. Jadi belum sadar ke sana, karena sekali lagi nyetatus itu kan sebuah kebutuhan kalau seller, bukan kewajiban. Sekali lagi, kalau kewajiban bisa dilanggar, kalau kebutuhan itu mau nggak mau gimana caranya harus memenuhi, karena itu kebutuhan kita. Nah, solusinya satu, ketika kamu moodnya up down, itu kamu ketika moodnya lagi bagus, moodnya lagi up, kamu bisa menulis sebanyak apapun status buat stok. Jadi ketika kamu lagi down, mungkin kamu lagi sibuk, kamu mungkin ada something ya, mungkin lagi hari ini males banget gitu, kamu ada stok tulisan yang bisa kamu share saat itu juga. Tapi usahakan ketika kamu nulis ini adalah sebuah tulisan yang bisa dibaca sewaktu-waktu. Artinya bukan tulisan hari itu juga. Kalau viral, sebuah tulisan yang nebeng viral, itu kan pernah jelasin ya, sesuatu yang lagi trending hari ini itu sangat bagus untuk dijadikan konten. Nah, kalau itu untuk stok konten kamu, itu nantinya akan itu kan udah lewat gitu loh. Jadi teman-teman juga kalau bikin stok itu juga dipikir-pikir dulu ya kan, harus bisa dipasang sewaktu-waktu. Jadi tanpa ada harus saat ini, nah kan lagi viral-viralnya gitu deh. Jadi nggak gitu ya. Oke, jadi teman-teman ketika up down, ketika kamu ngerasa down, kamu sudah ada stok sebuah konten. Jadi ketika kamu semangat nulis nih, ya udah tulis, mumpung semangat. Kamu nulis terus, bikin stok lah 50 atau 100 konten mungkin ya. Jadi kamu save, nanti sewaktu-waktu ketika kamu sibuk, ketika kamu lagi down, atau ketika kamu lagi nggak pengen nulis, itu kamu keluarin deh ya. Itu seperti kayak kita menyimpan stok makanan di kulkas ya.
kalau kamu lagi males nggak pengen belanja, lagi males di rumah, pengennya key time, padahal kita punya kebutuhan untuk membuat status, itu kamu sudah ada stoknya di kulkas banyak gitu loh. Kamu lagi pengen key time di rumah, kamu lagi pengen santai-santai, kamu ada stok makanan di kulkas banyak gitu. Jadi di sini teman-teman nangkep ya. So terus kemudian aku ada pertanyaan nih dari temen di kelas, kenapa sih kita nggak ini tentang status negatif. Jadi teman-teman itu tidak bisa membedakan status negatif dengan status baper. Boleh kok baper, siapa bilang nggak boleh baper ya kan? Bikin status baper itu malah bagus, cuma bapernya itu yang baper positif loh teman-teman ya. Jadi bikin orang penasaran gitu loh. Misalkan gini, kita kan lagi mau jual skincare gitu ya. Skincare itu stoknya lagi kosong di kantor cabang. Nah ini oke juga buat status, cuma dengan bahasa yang menarik gitu. Contoh gini, ada nih, aku mau hari ini aku closing 20 pieces skincare gitu ya, 20 pieces skincare, dan kebetulan di kantor itu lagi tutup, di kantor cabang ya kan. Terus aku nyetasus gini di WhatsApp, aduh pagi-pagi sudah ditransfer buat skincare 20 pieces, waktu lihat stok lagi kosong. Duh, kepingin deh bikin rujak, tapi sayang lagi puasa. Nah gitu ya, saat itu aja pengen rujak tapi lagi puasa. Nah itu mungkin ada ya sesuatu yang sebenarnya itu bikin kesel, baper, tapi menarik gitu loh. Orang-orang jadi penasaran, laris dia 20 pieces berani gitu. Jadi itu keren ya. Teman-teman boleh status baper, tapi baper yang positif. Artinya baper yang menjual, baper yang elegan, bukan status yang hari ini di PHP gini. No, bukan seperti itu ya. Terus kemudian baper sama alay beda. Status baper sama status alay itu beda ya. Bedakan, status alay itu ya taulah teman-teman ya, alay seperti apa. Tapi kalau status baper itu bisa kita plesetkan ke status baper yang positif dan menjual. BC ya, kalau BC itu bisa untuk semua database di WA kita, tapi bedakan kategorinya ya, jangan dipukul rata. Jadi biasakan kalau kita bikin BC itu kategori pembeli, kategori audiens aja, kategori pelanggan yang loyal. Kalau pelanggan yang loyal bisa kamu kasih hard selling. Kalau pembeli itu soft selling. Tapi kalau mereka itu masih dalam viewers biasa atau mungkin hanya audiens biasa, pembaca biasa, itu kamu bisa kasih ini namanya soft selling. Nah teman-teman, aku mau di tengah-tengah ini aku mau jelasin antara bedanya soft selling sama hard selling. Soft selling itu adalah ini loh, apa ya namanya, soft selling itu aku ngejelasinnya biar enak teman-teman gini loh. Kita membuat sebuah konten, sebuah tulisan atau status, tetapi sebenarnya status itu menjurus ke penawaran, tapi itu nggak kelihatan gitu. Misal gini ya, pagi ini aku olahraga, walaupun puasa tetap harus olahraga dong, lari-lari kecil atau senam ringan, tapi nggak bikin lemes kok, malah sehat. Aku jadi fokus, aku juga menjadi aktif sampai sore karena aku sudah melakukan olahraga pagi. Nah ada juga yang teman-teman yang kayak aku nggak. Nah berikutnya slide kedua, ada yang ngeluh kalau olahraga lemes, suka siang suka pengennya bobo aja, terus akhirnya yang ada sore nggak jadi masak, anak-anak anak-anak nggak keurus, jadi baperan. Nah kemudian slide berikutnya, mungkin kamu belum yang slide ketiga, mungkin kamu kurang nutrisi ya. Jadi kalau orang kurang nutrisi ketika kita sudah puasa, nutrisinya terbatas,
Jadi yang ada itu lemes, jadi baperan mak gitu ya, baperan, adanya pengen rebahan aja di rumah sambil nonton drakor gitu ya. Terus yang slide terakhir itu soft sellingnya di situ, penawarnya di situ. Beda mak, kalau aku tiap sahur minum nutrisi ini gitu ya. Kita mungkin jualan nutrisi, aku selalu minum nutrisi ini. Nah, dia itu mengandung bla 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 dan sangat ini, dan harganya sekian gitu, baru seperti itu ya. Jadi ada step-stepnya untuk soft selling. Nah, kalau hard selling biasanya langsung info jebret gitu loh. Ini untuk pembeli yang loyal, langsung kita BC-kan. Ini loh, produk kamu lagi promo, jadi kamu rugi kalau nggak beli sekarang karena ini jarang-jarang banget promo. Silahkan dibeli ya, karena aku hanya ada 2 pieces. Mungkin teman-teman sebenarnya punya stok 200 atau 300 pieces ya, tapi jangan pernah bilang sebanyak itu, karena mereka akan mengabaikan, masih banyak dia stoknya, nanti aja. Tapi kalau dia itu pembeli loyal dan dia sudah berlangganan dan dia sudah bolak-balik beli, itu kamu jangan pernah bilang gitu. Bilang aja tinggal 2 pieces kak, tinggal 1 pieces kak. Aku biasa seperti itu ya. Terus kemudian apa lagi nih, nggak ada yang komen, ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada komen berarti kita bisa belajar apa sih kurangnya dari status kita kurang Yahud. Harus latihan terus ya kan. Statusnya yang baperan, tapi mental kita juga jangan baperan gitu loh. Mungkin status kita itu sudah dibikin asyik nih, sudah dibikin supaya orang-orang itu supaya orang-orang itu nengok gitu, penasaran gitu ya. Kemarin juga sempat gitu, ada peserta di kelas itu, dia update statusnya gini siang-siang, aduh sudah nggak tahan, perih banget gitu ya. Terus dia bikin emoticon nelongso gitu loh. Otomatis kan merasa, kenapa ini anak sudah tidak tahan perih. Ternyata dia mau promosi untuk mengurangi sakit mah gitu ya, nutrisi yang bisa untuk mengurangi asam lambung seperti itu ya. Endingnya seperti itu loh ya. Jadi status singkat yang bikin orang itu penasaran, status baper singkat yang bikin orang penasaran, padahal itu bapernya itu baper positif, yaitu baper yang menjual tadi ya. Jadi kalau kita sudah bikin status baper, kita juga jangan ikut-ikut baperan ya kan. Terus waduh, bikin gini, misalnya kita sudah disiapin kak sama pokoknya kita sudah ada toolsnya untuk tinggal copy paste sebuah status ya. Itu boleh kalau kamu stuck gak ada ide. Tapi yang bener itu kamu bikin status sendiri. Karena apa? Nanti kamu nggak berkembang gitu loh kak. Jadi kamu bisanya cuma kopas gitu aja. Akhirnya otak kita tumpul, nggak berkembang ya kan. Kita nggak ada ide, kita nggak ada inovasi. Padahal saat ini orang yang dia itu bagus, income-nya bagus, dia itu berkembang, itu dia yang penuh dengan ide dan inovasi serta kreativitas. Jadi kamu harus mengolah dari status itu sangat mempengaruhi closing kamu. Nah, kalau bikin status nggak pernah di replay kak, cuma di skip doang ya. Jadi mulai biasakan menyisipkan jualan itu di status pribadi kita. Ini untuk teman-teman yang mulai branding. Mungkin saat ini yang brandingnya sudah kuat, meskipun kamu nyetatus, misalkan kan sebenarnya aturan status di WhatsApp itu nggak boleh dari 7 slide ya. Tapi kalau sudah punya branding, sudah punya nama sendiri di pembeli, di teman-teman di WhatsApp kamu, itu kamu nggak apa-apa nyetatus 20 lah atau 30 langsung, itu nggak apa-apa karena kamu sudah ada nama di situ, sudah ada branding di situ. Makanya aku bilang kita membangun branding itu hati-hati banget ya. Kalau kamu nggak pernah jualan terus tiba-tiba status kamu penuh dengan jualan, orang yang tadinya ini jadi aduh ini orang jualan terus gitu ya. Apalagi orang yang nggak pernah nyetatus, sekali nyetatusnya jualan terus, itu nanti viewers akan berkurang dan akhirnya nggak ada yang baca ya. Itu sangat buruk untuk kita. Jadi untuk teman-teman yang memulai jualan itu pastikan untuk memasukkan apa yang kita jual, produk kita itu dalam status pribadi kita.
Tapi kalau sudah lumayan sering sering ada penjualan, sering seperti itu, mulai dirubah ke memasukkan status pribadi kita ke jualan kita gitu. Jadi dibalik ya. Tapi kalau sudah brandingnya bagus, sudah terkenal nih penjual dan sebagainya, baru kamu hard selling nggak apa-apa. Cuma tetap perlu soft sellingnya, tetap perlu status pribadinya tetap perlu, tapi nggak sebanyak yang biasa yang masih cari traffic, cari viewers gitu loh ya. Jadi di sini paham ya teman-teman. Nah kemudian status yang paling banyak diminati orang itu tergantung pembaca juga sih, tidak ada patokan khusus ya. Ini tanya status yang disukai orang, nggak ada patokan. Baiknya tuh yang bervariasi antara tulisan dan gambar video ya. Wiwit pernah bilang jangan melulu gambar, karena gambar itu kesannya menjual. Jadi jangan melulu gambar. Baiknya dicampur tulisan-tulisan. Apalagi gambar yang tanpa caption sama sekali, itu jelek kakak. Kalaupun misal kamu menyertakan banner itu, sebelum kamu membuat status banner itu, di awalnya kamu bikin tulisan tentang banner tersebut ya. Jadi mungkin lagi jualan skincare gitu ya sebelumnya. Nah ini aku tahu nggak sih kamu itu kalau pakai skincare yang tidak gini-gini, dan baru kemudian nih aku ada skincare yang aman, baru keluarin, nggak apa-apa ya. Jadi jangan tidak ada caption sama sekali di banner produk kamu, apalagi itu sangat-sangat kurang produktif gitu loh. Terus karena itu juga nantinya rawan di skip, jadi orang-orang mulai bosan, terutama hanya update katalog-katalog itu lama-lama orang bosan ya. Pembelimu itu aja, karena nggak ada penambahan orang-orang baru sama sekali. Karena ketika orang-orang baru itu sudah lihat kamu jualan terus, itu nggak ini. Makanya teman-teman tanya, kok aku sudah 3 bulan viewersku kok cuma 200-an terus ya, 250 terus atau mungkin 300 terus. Itu harus evaluasi di status juga. Mungkin kamu menambah kontak database baru, tapi kamu tidak memanage status kamu, tidak mikir bahwa kamu itu berhadapan dengan orang-orang baru gitu loh. Jadi kamu mikirnya segini aja laris ya kan, tapi stuck di situ, yang beli itu aja, karena mungkin sudah trust sama kamu ya. Jadi kamu kasih banner pun dia nyaman, karena dia butuh banner itu, melihat itu. Jadi setiap kali kamu update dia intip terus, karena itu orang-orang lama. Di sini harus evaluasi teman-teman. Mungkin orang yang sudah jago kok statusku stuck di sini dan yang beli itu aja. Itu karena kamu nggak bisa manajemen status ya. Status yang pribadi itu tuh penting, karena untuk kita mendekatkan diri sama orang-orang baru. Kamu kan setiap hari aku suruh untuk menambah 20 database kontak baru. Nah itu 20 itu juga kamu perlu rawat ya. Ngerawatnya di mana? Bukan di banner-banner yang hard selling, tapi untuk mereka kita harus butuh interaksi terhadap status pribadi gitu ya teman-teman. Jadi ingat itu, jangan jumawa itu gimana ya aku bilangnya, aku udah laris deh, aku nggak perlu orang-orang baru. Jangan ya. Semakin kita menambah banyak orang baru, semakin kita bisa manajemen status, itu semakin bagus. Nah ini tadi ada rangkuman solusi yang merasa jualan susah karena bilangnya pembeli selalu mikir produk yang kamu jual itu mahal. Nah ini solusinya, berarti tugas kita tuh adalah terus mengedukasi mereka supaya mereka berpikir bahwa oh ternyata murah ya produk kita. Caranya gimana? Yaitu tergantung kamu dengan cara membrandingkan produk kamu, kualitas produk kamu, terus kamu tetap membangun personal branding diri sendiri, terus dia supaya trusting kepada kita. Doakan, bila belum bisa membeli ya tambah terus database kita. Doakan ya, doa selalu ya. Doa minta sama Tuhan untuk menggerakkan hati mereka supaya kita supaya mereka itu beli ke kita. Kita kan ikhtiar maksimal, usaha plus doa gitu ya. Tetap semangat ya. Yang mungkin tidak beli hari ini ya mungkin belum butuh, karena itu tetap bangun personal branding kamu, supaya nanti kalau dia pas butuh itu, karena personal branding kamu kuat, dia menghubungi kamu gitu loh. Itu pentingnya personal branding.
personal branding itu penting. Jadi ketika dia membutuhkan itu mikir, oh iya ya, aku harusnya beli di sana karena dia kelihatannya bagus, rekomen, terus dia tak lihat juga dagangannya laris, terus dia juga sering upload tips. Oh berarti ini dia aktif gitu loh. Karena mereka itu pembeli itu mencari penjual yang seller yang aktif, yang personal brandingnya bagus, yang rekomen. Nah itu rekomen itu datangnya itu juga dari hasil dari personal branding kamu. Misal gini, sering kali Wiwit itu mendapat pelanggan-pelanggan baru yang bahkan aku nggak nge-save nomornya, dia itu datang ke aku. Kamu dapat nomor dari mana? Oh, rekomendasi dia. Oh, berarti branding aku itu kena di yang merekomendasikan, walaupun yang merekomendasikan itu nggak beli ke kita. Nah, itu pentingnya personal branding. Nah, selanjutnya jadi jangan lupa tetap menjalin hubungan, sharing-sharing dulu, interaksi dulu dengan orang-orang baru, jangan banner-banner melulu supaya viewermu naik, dan yang beli nggak itu aja, nggak stuck di gitu-gitu aja. Nah nanti closingnya baru belakangan. Oke. Nah selanjutnya buatlah status yang bervariatif yang disukai target market kita. Jadi kita itu juga harus ngelihat target marketnya ya. Nah, bisa kita bikin quote, kata-kata mutiara, meme lucu gitu ya. Suka bikin meme sih? Enggak sih. Suka nggak? Yang bisa memunculkan interaksi antara kita dan customer gitu loh. Bikin meme lucu lah ya. Yang bikin interaksi. Contohnya banyak ya, bisa dilihat di banyak lah meme-meme lucu ya. Atau kamu ikut gabung grup meme itu biar dapat meme-meme gratis, jadi kamu nanti bisa upload ulang. Itu kalau bikin meme itu memang butuh keahlian khusus ya. Kalau belum ahli ya baru ikut gabung, penting itu. Gabung di grup yang bikin meme gitu loh. Meme itu apa sih? Itu loh Kak, yang mungkin gambar terus ada tulisan kayak gini. Contoh ya gini. Sebuah gambar itu dia kayak ngobrol sama ibunya, karikatur gitu, dia bilang, mau kemana? Mau pergi di mau pergi, mau kencan gitu ya. Terus habis gitu ada gambarnya anaknya balik. Kok balik? Lupa kalau nggak punya pacar. Nah itu ya, pernah lihat kan ya, seperti itu meme ya. Terus yang isi kontaknya kebanyakan sama-sama penjual, gimana nih Kak? Nggak perlu sih, nggak perlu baper ya. Kemarin aku bilang sama-sama penjual nggak usah baper. Terus perlu nggak sih kita interaksi sama dia? Perlu dong, perlu banget. Tetap kita perlu. Karena sama penjual itu bila beda produk itu, kita itu bisa berpotensi untuk menjadi reseller kita. Mungkin dia produknya, kita lagi jualan nutrisi sama skincare, tapi dia produknya baju. Kemungkinan dia kan ada nih ya pelanggan dia yang nanyain, Mbak nggak ada skincare ya. Ketika kita berhubungan baik sama dia pasti menghubungi kita, Kak aku lagi dapat ini loh orderan yang tanya-tanya skincare, aku bisa nggak jadi resellernya kakak, pasti seperti itu ya. Jadi saling melengkapi, tetap kita interaksi. Jadi selama penjualan seperti itu. Saya juga dulu di materi yang kedua juga cerita kalau aku tuh pernah direkomendasikan oleh sesama penjual ya. Tetap kita ngobrol mengenai keseharian, bisa hobi, bisa anak ya kan. Ketika kita hanya status itu aja, terus dengan gambar yang itu aja, juga ngaruh nggak sih sebenarnya buat pemirsa? Ya pemirsanya akan bosen gitu loh. Apalagi kalau kita itu belum menambah database alias pemirsa baru lagi. Belajar lagi untuk mengolah kata-kata ya. Kalau untuk gambarnya bisa disiasati dengan mengambil ulang foto produknya dari berbagai angle atau berbagai sudut sehingga foto itu lebih bervariatif. Itu. Terus ingat, nulis status baperan itu harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Karena intinya saat menulis status baperan jangan over, jangan berlebihan. Cukup jadi diri kita sendiri tapi bubuhkan sedikit bumbu baper ya. Jadi jangan berlebihan. Misalnya, tiba-tiba ada yang transfer skincare Sablin, butuh cepet, terus tiba-tiba ngecek status lagi kosong. Tadi ya, pengennya ngerujak tapi lagi puasa gitu.
Baiknya kalau produk kita itu beragam, dalam sehari itu harus ada pengaturan status. Ya. Iya, kalau kamu jualan palu gada beragam itu harus bikin manajemen status. Hari ini tentang apa, besok tentang apa, besok lagi tentang apa. Tapi temanya tetap satu gitu loh. Tapi harus menyelipkan produk-produk kita, produk-produk sorry harus menyelipkan status pribadi. Lagi blank ini ya, sudah 30 menit. Nggak kerasa. Satu lagi, baiknya kalau produk kita sudah ya. Sudah terakhir itu. Jadi teman-teman pas 30 menit, ini adalah materi ketiga di YouTube. Next kita belajar lagi di materi keempat, tungguin ya. Dan untuk copywriting, untuk storytelling, untuk convert selling itu kita pelajari lebih detail di WA group kelas 30 harinya Wiwit ya. Oke, thank you. Bye bye.